Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai telepon yang dilakukan oleh Pak Yosep di tanggal 18 Agustus 2021, beberapa saat setelah menemukan kondisi rumahnya tidak dalam kondisi wajar. Ada banyak teman-teman yang komentar di video-videoku mengenai ini bahwa bilang begini, Anjas, kalau masalah waktu jarak 5 menit, 10 menit, itu ya hal yang wajar aja sih katanya. Well, menurut aku itu bukanlah excuse ya, karena justru di titik krusial pada saat Pak Yosep itu menemukan kondisi rumah yang diakui jam 7 lebih 15 menit, itu adalah titik krusial yang bisa memberikan petunjuk ke banyak hal. Karena ada beberapa keterangan, misal dari Pak Ujang, Pak RT, misalnya dari Pak RT itu melihat Pak RT itu menurut Wawan ya, nggak tahu Wawan ini siapa, bilang ke Pak RT katanya di hari itu dia melihat Pak Yosep itu marah-marah, nelpon. Kemudian di hari itu juga kita tahu bahwa Pak Yosep itu sempat menelpon handphonenya Amel, dikatakannya berhasil nyambung, ada nada deringnya tapi tidak diangkat. Kemudian juga nelpon Yoris tapi yang angkat adalah istrinya. Itu artinya kan tidak dalam waktu lama, beberapa menit boleh dibilang, Pak Yosep itu banyak melakukan panggilan. Bahkan juga keterangan Pak Ujang bahwa dia itu kurang lebih ditemui oleh Pak Yosep pada saat dia sedang mungkin ngasah pisau atau golok buat motong rumput di dekat rumahnya di pinggir jalan, itu jam setengah 8 pagian, tanggal 18 Agustus tersebut. Memang kalau secara perinci kita tidak bisa ya, mungkin ya kalau beda semenit 2 menit masih oke lah, tapi kalau bedanya 5 menit atau 10 menit menurut aku itu adalah bagian yang bisa menjadi guidance tim penyidikan. Kita akan bahas ya jejak-jejak waktu di sini karena ada keterangan juga dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep di sini yang menceritakan pada saat mereka itu menemani Pak Yosep di tanggal 1 Oktober, BAP, berita acara pemeriksaan, apa aja poin-poin yang dipertanyakan juga dijelaskan di sini. Oke, tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku ingatkan teman-teman, please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 26% para penonton yang pencet tombol subscribe, tapi sisanya belum. Jadi please dukung aku terus dengan cara subscribe channel YouTube ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu beberapa keterangan di sini. Ini adalah keterangan pertama yang harus kita dengarkan adalah mengenai dari Pak RT yang mendapatkan pernyataan dari Wawan, salah satu warganya, yang bilang bahwa dia itu melihat Pak Yosep marah-marah pagi itu lewat telepon. Ini adalah keterangannya. Lawan ke telepon amak-amakan saya, ayo menawi abdi mana laporan teh siapa mereka abdi. Oke, Wawan ngelihat Pak Yosep nelpon amek-amekan Tea gitu ya, marah-marah ya, itu ada intinya. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita akan coba lihat juga keterangan dari tim kuasa hukum. Yang pasti kalau aku lihat dari keterangan di tanggal 9 Oktober 2021 dari channel Kompas TV, diketahui bahwa handphonenya Pak Yosep itu belum dikembalikan. Tapi kalau handphone dari Ibu Mimin beserta anak-anaknya sudah dikembalikan beserta motornya. Terus juga handphone dari miliknya Danu, kemudian juga Yoris sudah dikembalikan. Tapi kita nggak tahu kan ya, karena kan yang diperiksa itu ada lebih dari 20-an saksi. Tapi memang sebagian besar yang berbicara di media massa mungkin di bawah 10 kan ya, kurang lebih seperti itu. Kita nggak tahu, ada saksi lainnya mungkin yang handphonenya juga belum dikembalikan. Tapi yang kita ketahui di sini dari tim kuasa hukumnya, memang benar Pak Yosep handphonenya belum dikembalikan. Ini pernyataan di 9 Oktober. Kita nggak tahu apakah sekarang sudah dikembalikan atau belum. Tapi ya kayaknya belum ya, karena itu adalah komentar terakhirnya. Nah, yang kedua adalah kita akan bahas ini adalah rincian dari tim kuasa hukum Pak Yosep pada tanggal 1 Oktober 2021 pada saat malam hari setelah selesai dilakukan BAP. Jadi yang dikatakan ini kemungkinan besar adalah yang dituliskan di BAP atau berita acara pemeriksaan. Apakah itu? Kita simak baik-baik. Hari ini berita acara tambahan lagi. Ada 16 pertanyaan untuk Pak Yosep berkaitan dengan pagi hari log telepon. Oke. Ini adalah berita acara pemeriksaan tambahan lagi, sudah kesekian belas kali, 13 kali ya kalau nggak salah sudah Pak Yosep kan ya
Pertanyaannya juga masih kurang lebih sama di hari kejadian. Seperti aku bilang di awal tadi, hari kejadian tanggal 18 Agustus itu adalah titik krusialnya. Dari situ menjadi guidance, ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk akal. Kalau beda semenit, 2 menit masih oke. Tapi kalau beda 5 menit, itu sudah menjadi pertanyaan yang menjadi hal aneh gitu. Oke, kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan dari Pak Rohmat ini. Jadi Pak Yosep pagi-pagi jam 7.24 telepon korban Amel, tapi handphonenya tidak ada yang angkat. Oke, jam 7.24 Pak Yosep itu nelpon handphonenya Amel. Tapi tidak diangkat, tapi berhasil masuk ya. Jadi kalau kita analisa, Pak Yosep tiba di lokasi jam 7:15 waktu Indonesia Barat ke 7.24, artinya kan bedanya 9 menit. Oke, aku melihat kondisi rumahnya secara layar kaca begitu. Kondisi rumahnya memang besar kan ya, dengan halaman semua itu besar. Tapi kalau kondisi rumah di lokasi itu kan sebesar-besarnya pun bukan ya, mohon maaf gitu, bukan kayak rumahnya Raffi Ahmad atau rumahnya Anang Hermansyah yang gede banget luas gitu. Mungkin untuk mengitari rumah, itu sebenarnya 5 menit juga kelar kan ya. Lihat kamar mandi, kemudian ruangan tamu. Mungkin 5 menit juga cukup kan lah ya buat masuk ke situ. Apalagi keterangan dari kuasa hukumnya menyatakan pada saat Pak Yosep itu melihat rumah tidak dalam keadaan normal, dia itu langsung keluar karena ketakutan, mungkin takutnya ada pencurian dan sebagainya. Itu kan menunjukkan dari jam 7:15 ke 7:24, notabene adalah sekitar 9 menit ya. Itu ngapain aja dong? Karena katanya langsung keluar begitu. Oke, mungkin aja bingung, galau gitu di depan rumah, mungkin aja kita lihatnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian 7.26 telepon Yoris, tapi yang mengangkat istrinya. Oke, 7.24 nelpon handphone Amel nyambung tapi tidak diangkat. Kemudian 2 menit kemudian nelpon HP-nya Yoris, yang angkat adalah istrinya. Oke, ini adalah sangat masuk akal ya. Mungkin 2 menit buat nelpon berkali-kali nggak masuk, it's fine. Istrinya Yoris ditelepon bilang bahwa Yoris tidur. Nah, kemudian ketika Pak Yosep ada di kantor polisi, Yoris dia nelpon. Oke, 7.26 nelpon Yoris. Nah, ini mungkin Yoris bisa tanya istrinya atau lihat dari log call dari handphone istrinya ya. Berapa lama ngomongnya dengan si Pak Yosep gitu kan ya. Karena kita juga harus mempertimbangkan keterangan dari Pak Ujang yang mengatakan bahwa dia itu colek apa-apa bahasanya gitu. Pokoknya dipanggil sama Pak Yosep itu jam 7:30 pagi. Kalau nelpon istrinya Yoris itu hanya 2 menit, jadi kalau 7.26 ke 2 menit jadi 7.29, atau berapa lama ngomongnya itu bisa dicek di logingan itu. Aku yakin ini adalah bagian yang masih menjadi analisa dari tim kepolisian, makanya tidak heran handphone dari Pak Yosep itu belum dikembalikan karena mungkin lagi diteliti lebih dalam lagi, dan mungkin saja handphone tersebut akan dijadikan alat bukti ke depannya, dicocokkan dengan BAP, keterangan-keterangan dari para saksi, kemudian tidak match loh. Katanya misalkan begitu ya, Pak Yosep katanya nelpon jam 7.26, tapi kok Pak Ujang bilang jam 7.30 sudah ketemu. Ini yang benar yang mana? Hal-hal seperti itu misalnya. Tapi kan yang kita tahu ini kan dari media massa, belum tentu apa yang dikatakan para saksi di media massa itu linear atau sama persis dengan apa yang mereka katakan dan ditulis di BAP atau berita acara pemeriksaan gitu. Hanya mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang lain yang berhubungan dengan Pak Yosep. Hari ini itu saja tambahannya. Tapi di saat kejadian, Pak Yosep sendiri pernah menelpon Amel sendiri? Jadi bukan di saat kejadian, pada saat mau keluar ke kantor polisi, Pak Yosep itu melihat bekas mobil, bekas ban mobil di pintu masuk ke rumahnya itu, di jalan masuk ke rumahnya itu. Makanya Pak Yosep langsung telepon Amel, tetapi posisi handphonenya tidak ada yang mengangkat pada pagi itu. Dan kemudian Pak Yosep memberi telepon Yoris pukul 7.26. Jadi kalau 7.15 datang, 7.24 telepon Amel, tapi tidak ada yang angkat. 7.26 Pak Yosep
Yosef menghubungi Yoris, tetapi yang mengangkat istrinya, dan kata istrinya Yoris sedang tidur. Oke. Padahal dari keterangannya Pak Ujang ya, di awal tuh mengatakan pada saat Pak Ujang itu diminta masuk ke dalam rumah, nggak tahu, aku ralat ya. Jadi pada saat Pak Ujang itu keterangannya di sini mengatakan bahwa Pak Ujang itu bilang mau lapor ke RT dulu, dan itu pun ngomongnya Pak Yosefnya itu berada di dalam rumah begitu. Oke, ini adalah bagian yang menurut aku unik dan saat ini aku yakin tim kepolisian sedang melaksanakan ini. Intinya adalah dari yang aku bahas ini, dari keterangan Pak Yosef terkait dengan masalah telepon ya di hari itu, kemudian bahwa Pak RT juga melihat Pak Yosef itu marah-marah melalui Wawan, terus juga ada beberapa keterangan yang sedikit bertolak belakang dengan keterangan Pak Ujang, dan teman-teman juga bilang anjas itu kan beda semenit 2 menit. Menurut aku kalau beda semenit 2 menit masih oke, tapi kalau beda 5 menit, nah kita nggak boleh anggap ini begitu aja, karena itu adalah titik krusialnya begitu kan. Anjas bukannya orang tua itu bilang ya kalau jam tujuan tuh ya bisa aja jam 7 lebih 40 lebih 50, enggak, karena di sini kita sudah mendengarkan keterangan dari tim kuasa hukumnya, sudah detiknya 7.24, 7.26, 7.15 itu sudah detail. Tapi kalau dibilangi jam tujuan, oke lah. Jam 8-an, oke lah. Tapi tim kuasa hukum sudah mengatakan 7.15, 7.24, 7.26. Itu artinya sudah sangat detail, dan ini adalah bagian yang sangat krusial untuk memberikan guidance. Siapakah kira-kira pelaku sebenarnya? Aku rasa itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah support channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga tinggalkan komentar kalian. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.